Iya, memberikan ini kan ya. Tapi saya kira
Garis ini Pak. Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Dr. Honoris Causa Hadi Cahyanto SIP. Selamat siang Bapak. Yang kami hormati, Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud yang sekaligus sebagai Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Bapak Ana Agung Gede Ngurah Ari Dwipayana. Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Bapak Sukardi Rinaki. Dirjen Bimas Hindu Bapak Inga Dwija, Dirjen Bimas Buddha Bapak Supriyadi, Penglingsir Puri Lan Anggepuri Sarang Sami Sanidahat Kusumayang Titian, penjabat Gubernur Bali atau yang mewakili beliau beserta jajaran Forkopimda Provinsi Bali, penjabat Bupati Gianyar atau yang mewakili beliau, Om Swastiastu. Om Yudhinamastu Namo Om Saraswati Pratino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam berkah dalam. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Kaping singgihan kita Ratu Pranda sami-sami. Saat maka guru lokal pakai tang jagat sana sebab ini kita atau semua ratu sampun datang rau yang lainnya sana makin sana semua yang kita para penglingsir Puri pakai lajang itu dalam Semara Putra penglingsir kita Puri Agung Pelungkung sahur para penglingsir Puri Sarang Sami enten presiden-presidennya Aceh sekali, yang terhormat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, kakak, guru, sahabat kami semua, terima kasih sudah hadir pada hari ini. Hari ini beliau seperti Gatot Kaca, terbang pagi, balik sore ke Jakarta. Saya kira itu harus dilakukan. Saya Indonesia membutuhkan Gatot Kaca supaya semua persoalan bisa kita selesaikan dengan cepat dan juga tentu saja dengan kecepatan yang sudah Bapak lakukan dalam menyelesaikan banyak persoalan. Saya kira kita bisa mengantarkan Indonesia menjadi negara yang semakin maju ke depan. Saya tidak hormati para Akiti Sarang Sami, Pak Rektor
kemudian yang mewakili PJ Gubernur Sampurna, PJ Bupati Perpompinda, dan Pak Deputi Polokam, dan para rauh sareng sami sane nenten presiden titiang nyaca sikit kali sane terus nasihin titiang sesanti yang ayu bahagia puja pangeras titi katur itu sang yang para mekawi dari tarik kawitan sane malinggi ring pemerajan puri kawan luput maling majanten sang kaning sih pasucan itu ketara sareng sami ratu itu dari sareng sami presiden mau pukul ini ring galah sane becik puniki dengan acara pembukaan Festival Sastra Saraswati Sewana 2024 sane bertemakan Niti Raja Sasana. Puniki galah sane becik hari yang istimewa Pak Menko karena hari ini purnama sasih kase sanis cara pon uku sinte. Jarang kita dapat hari yang baik ini, dan ini adalah hari yang tepat karena di dalam tradisi Bali dulu orang menunggu terbitnya bintang Kartika yang terbit yang menandai dimulainya sasih kase, sasih pertama, bulan pertama. Dan hari ini kita memulai acara ini menunggu bulan Kartika terbit, begitu di purnama sasih kase ini. Dan hari ini kita memulai sebuah festival yang merupakan selampah laku rasa bakti dari keluarga Purikawan Ubud terhadap para leluhur dan juga mitra kawitan, karena kami ada seperti ini karena memang jasa dan juga kontribusi pengabdian daripada leluhur kita di masa lalu, dan beliau mewarisi kepada kami berbagai hal termasuk nilai-nilai dalam bentuk ajaran-ajaran dan juga pada bentuk artefak-artefak, manuskrip-manuskrip sampai saat ini. Itulah sebabnya mengapa rasa bakti kami kepada leluhur itu kita ungkapkan dalam sebuah kegiatan namanya Sastra Saraswati Sewana. Karena beliau memberikan warisan kepada kami itu berupa sastra, pengetahuan. Dan pengetahuan itu adalah sesuatu yang sifatnya abadi yang menjadi bagian dari upaya kita untuk terus belajar ke depan. Pak Menko dan hadirin yang saya hormati, Sastra Saraswati Sewana ini sudah 4 tahun diselenggarakan. Tahun pertama bertepatan dengan akhir Covid, kita menyelenggarakan sebuah festival Sastra Saraswati Sewana dengan tema Pemarisuda Gering Agung. Kemudian tahun 2022 kami juga menyadari pentingnya air dalam kehidupan kita di dunia, apalagi kita menghadapi climate change, dan di lontar-lontar di Purikawan Ubud juga mengangkat soal air ini sangat penting. Maka kami mengangkat sebuah tema Toyo Uriping Buana Usadaning Samaskara 2 tahun sebelum World Water Forum diselenggarakan. Dan tahun 2023 kami mengangkat satu tema yang juga istimewa, Warige Usada Sini, di mana kami di Bali mewarisi ilmu pengetahuan perbintangan yang kita sebut sebagai warige dan ilmu pengobatan yang kita sebut sebagai usada. Dan 2 hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting ketika kita berhadapan dengan dunia baru yang tentu saja ajaran-ajaran yang ada direinterpretasi, dikontekstualisasi, dan diadaptasi untuk kepentingan-kepentingan kemajuan ke depan. Dan tahun ini, tahun 2024, secara khusus kami mengangkat tema Raja Niti Sasana. Niti Raja Sasana ini adalah sebuah tema yang sangat penting menurut kami karena kita di Bali juga Pak Menko diwarisi oleh leluhur kami ajaran-ajaran dan nilai-nilai kepemimpinan. Dan ini umurnya sangat tua sekali. Bahkan kalau kita lihat karya-karya ilmu politik dan pemerintahan dunia barat, mulai dari Rousseau, John Locke, Montesquieu, dan lain-lain, itu umurnya jauh lebih muda. Dari sebuah karya Niti Sastra dan juga Arta Sastra
dari Brahmana Chanakya Kautilya yang ada di India. Dan waktu itu ada konsep yang dikenal dengan hukum ikan, fish law, yang saya kira sama dengan Thomas Hobbes ketika bicara dengan hukum Leviathan, Homo homini lupus. Dan perkembangannya di Nusantara selain di Bali sangat luar biasa, banyak karya-karya sastra yang dihasilkan di Jawa kuno, melalui bahasa Jawa kuno dan di Bali. Oleh karena itu kita mempunyai gudang sastra yang luar biasa, dan kita bersyukur sastra itu diselamatkan oleh Bali. Karena berbagai karya sastra, baik itu dikarang oleh para pujangga di masa lalu, zaman Kediri, Singosari, Majapahit, itu kemudian semuanya tersimpan dengan baik di Bali. Dan oleh para leluhur kami di Bali ini dikembangkan secara luar biasa, dikreasi menjadi karya-karya sastra yang baru. Dan memang esensinya Pak Menko, dalam karya-karya sastra itu tidak hanya diajarkan tentang kepemimpinan melalui cara-cara formal yang kita lakukan, tetapi rasa dan juga pratiwiyumber. Bagaimana waktu itu leluhur kami belajar dari alam untuk belajar menjadi seorang pemimpin. Astabrata dalam Kakawin Ramayana, nasihat Rama terhadap Wibisana, itu belajar tentang sifat-sifat kedewaan. Wayu, Waruna, Surya, itu dewa. Tetapi leluhur kami di Bali itu belajar juga dari hewan, dari binatang, belajar dari alam, dari lautan, samudra, belajar dari alam angin, dan lain-lain. Dengan demikian, kepemimpinan yang kita miliki sesungguhnya sangat kaya. Teori kepemimpinan dan ajaran kepemimpinan sangat kaya, dan itu kami kembangkan dan lestarikan. Tetapi pertanyaannya sekali lagi adalah bagaimana itu relevan, diinterpretasikan, diadaptasikan, dan juga dikontekstualisasikan dengan kehidupan baru. Dan saat ini kita berkepatan dengan suatu momen karya agung, kami sebut karya agung Pak Menko. Karena 1 tahun ini penuh dengan pemilu. Pemilu presiden, pemilu legislatif, kemudian sebentar lagi pemilu kada. Dengan cara lain kita berada dalam arena kontestasi politik, demokrasi, tetapi yang paling penting adalah setelah menjadi pemimpin, apa yang menjadi pegangan dari seorang pemimpin. Itulah sebabnya mengapa leluhur kami di Bali menekankan bahwa seorang pemimpin itu akan sastra, bertongkatkan sastra. Sastra dalam pengertian kami tidak hanya ilmu pengetahuan, tetapi kebenaran dan kepatutan. Itu adalah esensi dari para leluhur kami, sehingga tatua, kebenaran, satya itu jadi sesuatu yang sangat penting. Kemudian yang kedua, sesana, etika Pak Menko. Etika, bagaimana perilaku itu mencerminkan sifat-sifat kepemimpinan yang ada. Yang ketiga, rasa. Rasa itu bagaimana kepemimpinan itu memunculkan empati, simpati, dan tentu saja tujuannya juga harus jelas, mencapai hite, kebahagiaan. Jadi kalau kita lihat lontar-lontar di Bali, konsepsinya hite yang dominan Pak, kebahagiaan. Karena itu maka para pengarang Indonesia Raya saja yang lengkap itu sebenarnya ingin Indonesia bahagia Pak Menko. Tidak Indonesia Raya, Indonesia yang pusaka, Indonesia yang jaya, tetapi juga Indonesia yang bahagia. Jadi konsepsi bahagia itu menjadi konsepsi yang penting di dalam konsepsi masyarakat Bali. Karena itu Pak Menko, kami pada kesempatan hari ini merasa berutang budi pada para pendahulu kami yang melahirkan banyak sekali sastra. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini nanti dengan perkenan Pak Menko untuk memberikan penganugerahan Sastra Saraswati Nugraha kepada 5 figur tokoh besar Bali yang punya kontribusi besar terhadap kepemimpinan dan juga ajaran-ajaran kepemimpinan yang kita kembangkan di Bali. Yang pertama adalah ide Betaru Lepas, ide Perdana Murah. Beliau berasal dari Geria Gede, Belayu, Tabanan. Keluarganya ada di sini, mohon berdiri, para waris dari ide Perdana Murah. Beliau adalah yang menulis
beberapa karya sastra yang tapi beliau dikenal sebagai penulis besar abad 19 di Bali, dan salah satu tulisannya adalah Kidung Wada Winasa yang menceritakan tentang Puputan Badung. Yang kedua adalah Ida Betara Lepas, Ida Padada Madi Segemen, Ida Alawiku Besar abad 20 yang menulis tentang Siwagama dan Purwagama Sesana. Keluarganya juga hadir sini, silahkan berdiri. Ahli waris dari beliau dari Geria Taman Sanur Denpasar. Yang ketiga, kami juga menyampaikan anugerah Sastra Saraswati Nugraha kepada Ida Betara Lepas, Ida Raja Betara Cokro Gede Ngurah. Beliau dari Puri Sarengkauh, Puri Agung Ubud. Beliau menulis banyak sekali kakawin kepemimpinan, kakawin Gajah Mada, Pak Menko, geguritan Rajendra Prasad ketika Presiden India datang ke Bali, dan geguritan Sri Nato Wasista Amla Nagantun yang juga beliau tulis terkait dengan bagaimana solidaritas antar warga ketika meletusnya Gunung Agung. Wakil dari ahli waris juga hadir di sini, mohon berdiri, coba nomor rahasianya. Kemudian juga yang keempat, Ida Betara Lepas, Raja Betara I Gusti Ngurah Made Agung yang sering disebut Ida Cepote Mantuk Regrane. Beliau gugur waktu Puputan Badung. Beliau ternyata seorang kawi sastra, penulis sastra yang luar biasa. Ada geguritan Niti Raja Sesana, kemudian Herdaya Sastra dan Dharma Sesana, dan banyak-banyak lagi yang lain. Kami mohon keluarga beliau untuk berdiri dari Puri Denpasar. Kemudian yang kelima adalah Sang Sampunewata Raja Betara Profesor Dr. Ida Bagus Mantra. Kalau empat yang tadi hidup dalam sejaman, beliau bahkan bersahabat. Yang satu adalah seorang budayawan yang berpikir tidak hanya berorientasi pada masa lalu tetapi masa depan. Beliau adalah Profesor Dr. Ida Bagus Mantra, Gubernur Bali yang legendaris dan juga pernah menjadi Dirjen Kebudayaan dan juga Duta Besar di India. Kami mengapresiasi beliau karena beliau menulis konsep reinterpretasi, reintegrasi, dan adaptasi, dan ahli warisnya juga hadir di sini. Pak Rai Mantra, ya, semua. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini selain kami akan menyerahkan Sastra Saraswati Nugraha itu sebagai wujud bakti kami pada para pendulu, kami juga berharap ini Dharma Lupeng tidak melupakan karya-karya beliau yang luar biasa. Kalau di Bali ada Dharma Lupeng Pitra Puja, kita tidak boleh lupa pada leluhur. Dharma Lupeng ini juga kita tidak lupa pada karya beliau. Dan kita jadikan sesuluh, Pak Menko, menjadi inspirasi, apresiasi sekaligus inspirasi bagi kita ke depan, dan terakhir menjadi teladan. Karena beliau-beliau ini adalah seorang mahakawi, tetapi juga beryoga melalui sastra. Jadi tradisi di Bali, sastra itu adalah cara kami untuk melakukan yoga juga. Nyastra itu beryoga. Oleh karena itu kita harus mendalami dan juga mengikuti teladan yang sudah disampaikan. Terakhir Pak Menko, kami juga selain menghargai, mengapresiasi karya-karya para pendulu kami membuat lomba kompetisi animasi film pendek yang terkait dengan tema kepemimpinan dengan tema Tinti Raja Sesana. Jadi bagaimana nilai kepemimpinan itu tidak hanya tertulis di lontar, tetapi bisa ditonton di film-film animasi yang menjadi sesuatu yang kekinian disukai oleh anak muda di era milenial. Oleh karena itu kami juga akan mengumumkan pemenang kompetisi animasi film pendek Niti Raja Sesana. Juara satu adalah I Gusti Agung Bagus Indra Narayana Putra dengan judul film Kekuatan Ibu, dan ini menarik. Gusti Agung Bagus berasal dari SMK TI Bali Global Denpasar. Jadi anak SMK sudah maju untuk animasi. Juara kedua Ade Devindra Rajeswari Rakananda Swata, judul filmnya Melayangan, dari Institut Seni Indonesia Denpasar.
Juara ketiga adalah Anak Agung Istri Intan Suandari Premasanti. Judul filmnya Desa Cilik, berasal dari Institut Seni Indonesia Denpasar. Jadi 3 pemenang. Kami juga memberikan penghargaan khusus kepada 2 orang yang juga karyanya luar biasa. Nilohwini Andriani yang dengan film The Rise of Jura dari Institut Seni Indonesia Denpasar. Dan penghargaan khusus yang terakhir Petra Patria De Paramita dengan judul film Julung Wangi The Dancing Well Studio dari Jakarta. Jadi Pak Menko, film-film itu akan kita putar besok Pak, dan khusus dihadiri anak-anak muda sehingga mereka bisa mengetahui nilai-nilai kepemimpinan yang diajarkan oleh para pendahulu kita. Pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya Festival Sastra Saraswati Sewanyak 2024, khususnya Yayasan Mudra Saraswati yang meminjamkan tempat Pak Menko. Ini tempat yang sering dipakai untuk Ubud Waiter Festival, Ubud Waiter and Reader Festival, kemudian juga untuk Food Festival, dan kali ini Sastra Saraswati Sewanyak 2024. Kami juga mengucapkan terima kasih pada sponsor utama PT Pupuk Kaltim, tolong berdiri. Ya. Sponsor lain Pertamina Persero hadir. Kemudian dari Petrokimia Gresik, PT Telkom, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, PT Gas Negara, dan PLN. Kemudian juga terima kasih kepada media partner, Media Ubud dan Halo Ubud, termasuk juga adik-adik mahasiswa dari Undiksa tadi, kemudian juga dari KKN UGM yang KKN UGM ini lokasinya ada di desa di Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Sekarang itu yang ingin saya sampaikan sebagai laporan Pak Menko. Mohon berkenan nanti membuka Sastra Saraswati Sewanyak 2024. Sekaligus juga berkenan menyerahkan Sastra Saraswati Nugraha kepada wakil ahli waris dari para pendahulu yang luar biasa dan berdedikasi untuk melahirkan karya sastra bagi kepemimpinan di Bali. Iti Raja Sasana, dan untuk itu kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Bangsa Indonesia yang terdiri lebih kurang 1.330 suku dengan adat dan budaya serta agama dan kepercayaannya masing-masing dapat menjalani kehidupan yang damai dan harmonis. Keberagaman bangsa kita tersebut adalah modal persatuan, bukan bibit perpecahan. Kita bersyukur kepada Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan karunia kepada kita semua, para pendahulu yang arif dan bijaksana, serta para pembentuk bangsa yang visioner, sehingga keberadaan negara sejak awal telah diniatkan untuk kesejahteraan bangsa, bahkan umat manusia. Hal itu tercermin dari tujuan nasional kita, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Hadirin yang berbahagia, kita sudah sepatutnya meneladani para pendahulu dan pendiri bangsa Indonesia yang telah mampu meramu keberagaman suku, keberagaman budaya dan agama menjadi persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa telah mampu membangun kesadaran bersama untuk hidup secara harmonis, bukan saja antar manusia, antar suku bangsa, melainkan juga dengan alam semesta. Jalinan persatuan tersebut terhubung melalui kehalusan budi dan bahasa
yang tidak hanya mengandalkan rasionalitas, akal pikiran, tetapi juga ketajaman hati dan perasaan yang lahir dari spiritualitas dan religiusitas para pendahulu kita. Nilai dan budaya bangsa Indonesia terbentuk, berkembang, bahkan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dalam tatanan bernegara, nilai dan budaya itu mampu beradaptasi dengan sistem bernegara modern, sehingga para pendiri bangsa menentukan bangunan negara kita berdasarkan sistem demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai asal dan tujuan kehidupan bernegara. Demokrasi harus ditempatkan dalam bimbingan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga tidak keluar dari tujuan utamanya, yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat dan umat manusia. Hadirin yang berbahagia, tentu saja kita menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan kehidupan bernegara. Salah satu tantangan yang kita hadapi saat ini dalam kehidupan demokrasi adalah pendangkalan makna kedaulatan rakyat hanya sebagai mekanisme pemilu dan pilkada yang cenderung semakin pragmatis. Pemilu dan pilkada sebagai mekanisme memilih pemimpin yang ideal demi kesejahteraan rakyat mengalami pergeseran hanya sebagai perebutan kekuasaan demi kekuasaan itu sendiri. Akibatnya adalah terjadinya pelanggaran, khususnya politik uang, serta potensi pembelahan. Niti Raja Sasana saya buka dengan resmi. Bapak Ibu sekalian, dengan penancapan wayang hayonan maka pada hari ini Festival Niti Raja Sasana 2024 telah dibuka secara resmi. Baik, mohon tetap tinggal karena akan ada penyerahan cendramata yang akan kami berikan dan akan diserahkan langsung oleh Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud. Baik, diabadikan terlebih dahulu dalam foto bersama. Pada hari ini 20 Juli 2024, Festival Niti Raja Sasana telah dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan penyerahan tanda mata dari Yayasan Puri Kauhan Ubud. Persilakan. Baik, diabadikan kembali Pak. Ya, sebentar. Ya, biar bisa ditutup terlebih dahulu. Terima kasih. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat.
Oh, selamat nih kan? Selamat. Baik rekan-rekan media sekalian, baru saja saya mengikuti kegiatan bukan festival Mimpi Raja Sasana. Ini adalah satu bentuk kegiatan yang bagus sekali karena terus mempertahankan budaya dan membuka sastra-sastra yang ada di sekitar kehidupan manusia. Dan pesan-pesan itu adalah pesan-pesan kemanusiaan untuk bisa memberikan kesejahteraan, memberikan kebahagiaan. Konsepsinya adalah memberikan satu kebahagiaan dengan kepemimpinan, keteladanan yang datang dari rakyat berdasarkan pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh para leluhur. Untuk itu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi kepada Bli Ari untuk bisa mempertahankan kegiatan-kegiatan ini dan diteruskan dan dilanjutkan oleh generasi penerus, sehingga pesan-pesan leluhur untuk bisa menjadikan Indonesia negara yang makmur itu juga bisa disampaikan kepada generasi penerus bangsa. Kira-kira itu. Terima kasih banyak rekan-rekan media sekalian. Untuk pilkada serentak, saya sudah melaksanakan kunjungan ke Papua, kunjungan ke Makassar, kunjungan ke Medan, dan dalam waktu dekat akan kunjungan ke Bali dan Jogja. Adalah untuk melihat secara langsung kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak yang dilaksanakan nanti pada bulan November. Termasuk kami juga datang ke daerah adalah untuk juga berkoordinasi untuk Gakumdu antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, sehingga dalam pelaksanaan nanti apabila ada permasalahan sengketa itu bisa dilaksanakan secara koordinasi dan tepat sesuai dengan sasaran. Termasuk juga biaya-biaya dari daerah, hibah daerah juga kami cek semuanya sudah selesai, baik untuk Bawaslu daerah, KPU daerah, termasuk aparat keamanan. Sehingga saat ini kita fokus kepada rencana pelaksanaan agar peristiwa pertama kali melaksanakan pilkada serentak ini bisa berjalan dengan sukses, aman, sesuai keinginan kita bersama. Kunjungan yang bisa saya lihat pada waktu di 3 tempat adalah saya selalu menyampaikan bahwa indeks kerawanan pemilu ini harus menjadi perhatian, ya, baik penyelenggara maupun kontestan. Karena apa? Tingkat emosi antara masyarakat pemilih dengan calonnya itu sangat dekat. Sehingga saya minta sekali lagi bahwa aparat intelijen harus bisa mengidentifikasi sejak dini dan bagaimana caranya memitigasi. Gitu. Ya, makasih. Mobilnya, Pak? Bu Evi kemana, Pak? Waduh. Udah. Iya, terima kasih. Terima kasih ya, Bi ya. Titip itu satu ya. Oh iya, ya. hari Senin kami sudah dirapatkan catra itu. Iya, siap. Harus istirahat. Iya. Betul ya. Perlahan dulu ya. Masukkan.
Harus kawin ya, kali sastra ini. Saya kira ini untuk semua pihak. Ini kan satu senior. Nggak usah nyari contoh tempat lain. Nah, kawi sampun.